itu bukan Tuhan, Pak. Itu bukan Tuhan, itu hayalan, hayalan. Tuhan hayalan itu yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bangkit, tidak melakukan apa, bahkan tidak menyelamatkan. Nggak ada gunanya punya Tuhan seperti itu, karena dia tidak akan ngapa-ngapain, tidak akan nongol, tidak akan membantu, tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada pengaruhnya buat hidup kalian, karena memang dia tidak ada Tuhan kalian. Tetapi Tuhan kami yang bangkit itu nyata, itu real, itu fakta, itu ada dalam sejarah, dan dia bangkit dan dia naik ke sorga, dan dia sekarang sudah duduk di sorga, dan dia akan datang lagi untuk melempar kamu ke neraka. Tunggu saja waktunya, oke? Terus kenapa sekarang Tuhan Ibu tidak datang? Ayo, apa butuh ongkos pesawat? Sampai dia harus, supaya dia bisa turun kembali ke dunia. Dia kan bisa jadi manusia, iya kan? Apa susahnya sih 20.000 kali bolak-balik dari surga ke dunia? Sekarang kan dunia lagi kena musibah COVID-19. Kenapa Tuhan Anda nggak datang? Nggak nongol? Kalau Tuhan Anda itu bisa menjadi makhluk. Ayo. Apa alasannya kenapa dia nggak mau ke dunia saat sekarang? Katanya dia bisa jadi manusia. Kenapa nggak ke dunia saat sekarang? Apa alasannya? Saya menjelaskan tentang Allah. Kamu tidak akan pernah bisa paham, Bu. Karena pemahaman imanmu, Allah itu adalah makhluk. Kan gitu. Sementara sembahan Islam, sembahan keturunan Abraham itu bukan makhluk. Nah, kalau Tuhan Kristen itu makhluk. Makanya saya tanya, kenapa Tuhan Anda tidak nusul lagi ke bumi? Sekarang kan dia udah dewasa, ya kan? Dulu dia bisa nusul ke rahim, butuh 9 bulan, jadi bayi, jadi orok, jadi anak-anak, remaja, dewasa, minggat. Nah, sekarang kan dia udah cerdas, sekarang kan dia udah jadi Tuhan katanya. Nah, karena dia maha kuasa, maha bisa segala-galanya, kenapa sudah 2000 tahun ini tidak pernah nongol lagi? Sudah pensiun jadi Tuhan, sampai nggak pernah lagi datang. Ayo. Dulu kan pernah datang di Israel, dan dia mengaku, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Kalau dia benar mengaku diutus kepada seluruh bangsa, ya harusnya kalau bisa tiap hari ini nongolnya di Indonesia, besok di Malaysia, besok di Cina, besok di Jepang. Kalau memang esensi Tuhan itu bisa berubah menjadi makhluk. Itu kan hanya ada di mitologi pagan. Tuhan bisa menjadi makhluk, dewa-dewi itu bisa berubah menjadi makhluk. Kalau Tuhan yang benar itu nggak bisa jadi makhluk. Nah, sekarang karena sembahan Anda bisa jadi makhluk, kenapa 2000 tahun tidak pernah nongol-nongol? Ada apa? Takut kena COVID? Jadi salah satu kelebihan orang Kristen itu ya, utamanya Ibu Uti, kelebihannya itu adalah mempertahankan kebodohan. Sembahan umat Islam itu katanya zat. Padahal itu adalah kata tipuan dari para misionaris. Kata zat itu D-Z-A-T, bukan set AT, beda. Tapi oleh misionaris seperti Neng Uti ini selalu memelintir kata zat, bahwa Allah itu zat, bukan roh. Ini sedikit saya ingin pahamkan kepada Anda dan semua umat Islam yang ada di luar sana yang tidak paham tentang hal ini, agar jangan mau ditipu, dikecohin, dibodohin sama misionaris-misionaris yang tidak punya ilmu sama sekali. Kata zat, D-Z-A-T,
itu adalah bahasa Arab yang artinya pribadi. Nah, ketika sembahan umat Islam itu disebut pribadi, benar. Sembahan umat Islam itu ya pribadi. Sembahan Bani Israel dan para nabi itu pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Allah, pribadi Elohim, pribadi Allah. Makanya dikatakan zat Allah. Artinya pribadi Allah, esensi Allah. Nah, ini yang tidak dipahami. Bukan tidak dipahami, ini yang dipelintir oleh para misionaris. Dengan bangga mengatakan Tuhannya umat Islam itu kan zat. Dalam arti kata makhluk, zat padat, zat gas, zat cair. Itu pemahaman orang Kristen untuk membodohi dirinya sendiri, karena umat Islam kan paham tentang ajarannya sendiri, kan gitu. Lalu kemudian mereka bangga mengatakan Tuhan mereka adalah roh. Padahal fakta kenyataan sembahan mereka bukan roh, tapi sembahan mereka adalah makhluk. Bukti yang mereka sebutkan Bapa di dalam Wahyu 5 ayat 6 ternyata berupa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Lalu yang mereka katakan Yesus, terbukti dia adalah manusia, sama seperti kita. Yang mereka katakan Roh Kudus, lagi-lagi burung merpati. Jadi sembahan dia, mau itu Bapa, mau itu Anak, mau itu Roh Kudus, semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan sembahan Kristen itu roh, berarti benar bahwa Tuhan mereka adalah makhluk, karena roh itu adalah ciptaan Allah. Roh itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh Allah yang berfungsi untuk menghidupkan makhluk. Layaknya air yang diciptakan oleh Allah untuk menghilangkan dahaga makhluk. Layaknya udara yang diciptakan oleh Allah untuk dihirup oleh makhluk. Layaknya tanah yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan bercocok tanam oleh makhluk. Demikianlah roh diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan jasad. Nah, apakah Allah itu roh? Bukan. Allah itu adalah pencipta roh. Allah adalah pencipta apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan di antara keduanya. Yesus jelas adalah makhluk, berarti dia adalah ciptaan. Nah, kalau dipaksakan dia adalah Tuhan dalam rupa manusia, berarti konsep ini tidak berasal dari pemahaman para nabi. Tetapi jelas konsep ini berasal dari konsep mitologi Yunani. Bahwa dewa mereka, theon mereka, nuzul menjadi makhluk. Nah, ini yang sedang dipertontonkan oleh Neng Uti. Tuhan mereka bisa menjadi manusia, Tuhan Islam gak bisa menjadi manusia. Lah iya, namanya juga Tuhan. Yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Kalau ada yang bisa dilihat oleh mata dan itu dikatakan oleh akal itu adalah Tuhan, berarti itu sudah keliru. Kita melihat sosok. Kalau sosok itu sudah terlihat, berarti dia sudah menyerupai makhluk. Nah, itu bukan Tuhan itu. Sifat Tuhan itu jelas. Ya. Yesus telah mengajarkan Tuhan yang benar itu adalah Dia yang ada di surga. Kristen mengaku justru Tuhan yang benar itu yang dikandung oleh Maria. Jadi dari sana aja sudah kesesatannya terlalu berlebihan. Jadi Deng Uti, kalau sembahan Anda yang adalah Theos,
benar bisa menjadi manusia, kenapa 2000 tahun tidak pernah nongol lagi? Ada apa? Sudah pensiun dia. Zulkifli, ketika kamu betul-betul mengharapkan kedatangan Tuhan, apakah kamu sudah siap, Pak? Kita pun sendiri menyatakan bahwa Imam Mahdi Isa itu akan datang. Jelas ditulis dia akan datang, walaupun diselewengkan katanya untuk membunuh babi-babi, walaupun diselewengkan katanya untuk menghukum orang yang memanggil dia Tuhan, tetapi jelas dia akan datang dalam kemuliaannya, kekuasaannya, kejayaannya, otoritasnya sebagai Tuhan. Ketika dia datang di awan-awan, di langit-langit sana, segala penjuru negeri akan melihat. Seluruh dunia akan melihat dari bawah dia ada di awan-awan dan berserta dengan malaikat-malaikatnya, dan sangkakala ditiupkan. Lalu dituliskan bahwa dia akan menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari keempat penjuru bumi. Kami akan dikumpulkan dan kami tidak akan mengalami malapetaka yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang menikam dia, orang-orang yang menghina dia di bawah gitu loh. Sebelum dunia ini dihancurkan, kami akan dikumpulkan dulu. Tetapi Pak, ketika Bapak mengolok-olok kapan dia akan datang, kapan nggak datang-datang, ingatlah Pak, percayalah Pak, bahwa Isa yang kamu maksudkan itu adalah Yesus Pak. Dan dia dituliskan sendiri oleh nabimu bahwa dia akan datang. Walaupun katanya dia akan datang untuk membunuh babi-babi, mematahkan salib-salib, kekonyolan yang dibikin oleh Muhammad itu, ketika dia datang dalam kekuasaannya, kejayaannya, dalam kemuliaannya sebagai Tuhan, lengkap dengan sangkakala, lengkap dengan malaikat-malaikatnya, lalu ketika dia dibawa, orang-orang menyembah dia, menangis-nangis, meratapi dia, lalu dia mengatakan, aku bukan Tuhan, aku bukan Tuhan, barang siapa yang mengatakan aku Tuhan akan aku matikan, padahal dia datang dalam kejayaan, kemuliaannya sebagai Tuhan. Itu adalah kekonyolan yang luar biasa yang pernah aku dengar selama hidupku gitu loh. Ketika kamu itu datang dalam kekuasaan kamu sebagai raja, kamu bawa segala tentaramu, kamu bawa semua serdadumu, kamu bawa semua anak buahmu, kamu bawa harta bendamu, kamu datang dengan kemuliaan, dengan kejayaan, kehebatan. Lalu orang-orang kagum kepadamu, lalu kamu mengatakan, aku bukan raja, aku bukan raja. Itulah contoh yang diberikan oleh nabimu untuk kalian. Mana ada yang akan datang di awan-awan berkuasa lengkap dengan malaikat-malaikat dan sangkakalanya, lalu kalian mengatakan itu hanyalah nabi? Lalu ngapain? Apa kekuasaannya? Karena Imam Mahdi itu adalah kuasa otoritas tertinggi Tuhan, tidak bisa digantikan oleh apapun. Lalu kenapa justru Isa yang akan datang dalam kekuasaan kemuliaannya itu? Nah, sekarang ketika kamu mengatakan kapan Tuhan itu akan datang, tunggu saja waktunya. Karena gejala-gejalanya, tanda-tandanya sudah diberitahu. Di dalam COVID ini justru kami orang-orang Kristen sedang menantikan kedatangan dia. Karena inilah tanda-tandanya. Di mana pengetahuan orang akan bertambah, di mana akan ada wabah membesar seluruh dunia. Inilah wabah besar, di mana nanti antikristus itu akan berkembang kemana-mana. Itu Euro itu udah jelas itu antikristus nanti. Semua orang nanti akan membeli dengan tanda harus dicap dengan tanda 6666. 6666 itu apa, Pak? Itu kan jumlah ayat kalian. Semua orang harus punya tanda itu. Tanda antikristus itu yaitu 6666. Tanda antikristus yaitu tanda yang antikristus. Siapa yang nggak punya tanda itu akan kelaparan, nggak bisa beli apa-apa. Itu mulai terjadi. Gitu loh. Jadi semua tanda-tanda kedatangannya sudah mulai ditunjukkan sekarang. Jadi tunggu saja. Ketika kamu mau bilang, kapan Yesus akan datang, tunggu saja. Kamu akan menduduki tempat yang paling rendah di neraka, oke? Neraka yang paling bawah, di mana panasnya tidak bisa kamu pikirkan lagi, oke? Yang Ibu jabarkan itu pengajaran Bani Kristen. Ya, kami mengenal Allah. Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah Allah yang ada di dalam Torah, Allah yang ada di dalam Nebi'im dan juga Ketubim. Kitab Torah yang biasa kalian sebut dengan sebutan Pentateuch itu berarti hukum, mencakup 5 kitab Nabi Musa, yang nama kitabnya diambil dari kata-kata pertama dalam kitab tersebut.
Dan kelima kitab itu tidak pernah mengajarkan konsep mitologi seperti ajaran Kristen. Bereshit, yang berarti pada mulanya, tidak ada isinya yang menceritakan tentang mitologi Kristen. Wile Semot, artinya inilah namanya, tidak pernah membahas tentang kekristenan. Wayikra, yang memanggil, dia yang memanggil, dia yang menyeru, tidak pernah membahas tentang kekristenan. Bemidbar, ya, berarti yang dipanggil di padang gurun, tidak pernah membahas tentang kekristenan. Kitab El-Hadibarim, ya, itu juga tidak pernah membahas tentang kekristenan. Nebi'im berarti para nabi, yaitu kumpulan kitab-kitab para nabi terdahulu dan para nabi kemudian, itu tidak pernah menceritakan tentang kekristenan. Bahkan Yesus yang percaya kepada kitab Bereshit, Wile Semot, Wayikra, Bemidbar, dan El-Hadibarim, itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Nah, kekristenan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Hasem, adalah Allah yang bisa berubah menjadi manusia. Nah, sekarang saya tanya, kenapa 2000 tahun sudah berjalan, tidak pernah Yesus itu lagi datang? Sudah pensiunkah dia? Apa tuh kan ada yang kepalanya mau botak sih? Orang punya Tuhan ya, orang punya Tuhan lah. Kenapa kita itu selalu saja di Indonesia itu tukang sibuk sih? Saya heran. Saya heran, benaran. Kenapa sih? Orang-orang Indonesia itu sibuk sekali padahal tidak hafal Al-Quran. Heran saya. Oh tidak Pak, bukan masalah ZJAT atau DJAT, itu sama esensinya di luar roh. Kehidupan itu hanya ada di dalam roh. Roh itu adalah hidup. Oke, roh itu adalah hidup. Ini yang Bapak tidak ketahui, karena Nabi Bapak sendiri tidak tahu apa itu roh. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu roh. Roh itu adalah urusan Tuhanku, katanya. Dan jelas Tuhan kami itu roh. Jadi dengan kata lain, Nabi Bapak mengatakan bahwa roh itu adalah Tuhan, dan Tuhan kami inilah yang benar. Tuhan yang benar itu adalah roh. Oke, kenapa dia harus roh? Karena dia itu harus hidup. Karena dia adalah pangkal kehidupan. Dialah yang menciptakan manusia. Dia menghembuskan nafas rohnya itu kepada manusia, sehingga manusia itu hidup. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia sendiri hidup. Kalau Bapak sendiri mati, mana bisa Bapak melakukan apapun? Tidak bisa. Tidak ada roh di dalam diri Bapak. Bapak tidak akan pernah melakukan apa-apa. Begitu juga dengan zat ke, DJAT ke, atau JAT ke, itu bukanlah roh. Karena satu-satunya roh itu, satu-satunya yang hidup itu adalah roh. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna, kata Yesus. Jadi ketika Bapak mengatakan Tuhan Bapak itu DJAT, Bapak buktikan kepada saya mana ada yang DJAT yang bisa memberikan roh kehidupan ke dalam setiap makhluk. Oke, mana di dalam kitab Bapak, di dalam ayat Bapak yang menyatakan bahwa DJAT itu menghembuskan rohnya ke dalam setiap makhluk? Mana DJAT yang Bapak bilang itu di dalam kitab Bapak menunjukkan bahwa dia sendiri yang akan menarik rohnya itu ke dalam setiap makhluk? Oke? DJAT tidak bisa memberikan roh, Pak, karena dia sendiri bukanlah roh. Dia DJAT. Di luar roh tidak ada kehidupan. Bagaimana dia bisa memberikan kehidupan sedangkan dia sendiri tidak hidup? Elohim itu adalah roh, pangkal kehidupan, pangkal roh, dan dia adalah Tuhan dari roh segala makhluk yang sudah dia ciptakan. Kalau DJAT itu tidak mungkin, Pak. Dia tidak punya roh, bagaimana dia bisa menghidupkan kalian? Jadi yang jelas, roh di dalam diri kalian itu adalah berasal daripada Tuhan saya. Oke? Dan yang jelas pula, ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah DJAT, dan itu berarti bahwa Tuhan Bapak jelas bukan Tuhan kami. Jangan nyamain-nyamain. Karena
Karena Tuhan kami itu roh dan Bapa itu Tuhannya adalah JDJAT. Itu dua hakikat yang berbeda, bagai bumi dengan langit, oke? Oh, bilang saja kenapa sekarang umat Islam itu lebih paham gospel daripada Kristen. Sehingga misionaris sekarang sudah berat untuk memurtadkan Muslim. Gitu. Kamu salah bertanya. Harusnya kamu bertanya, kenapa ya umat Islam sekarang lebih paham gospel daripada kami yang Kristen? Lebih hafal gospel daripada kami yang Kristen? Harusnya kamu tanya itu. Jadi jangan kira kami itu bodoh. Kalian pura-pura tidak ingin diketahui misi dibalik semua apa yang kalian katakan dengan gerakan misionaris. Jadi pertanyaanmu salah. Kalian siar diam-diam, memurtadkan orang diam-diam. Kalian mau membawa kemana orang-orang murtad itu? Kayak Saifuddin Ibrahim, ya, Meme Kece dan seterusnya yang ngaku-ngaku murtadin. Itu mau kemana dia nantinya? Padahal mereka itu orang-orang sudah sunat semua. Sementara Paulus pendiri Kristen mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi percuma aja mereka murtad, percuma aja kalian mengajarkan Kristen sembunyi-sembunyi kepada orang Islam. Karena mereka murtad pun tidak akan berguna bagi Yesus, karena kulupnya sudah nggak ada. Kecuali kalau misalnya Meme Kece bisa mencari potongan kulupnya kembali, menyambungnya kembali, mungkin bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa diterima oleh Tuhannya Kristen. Tapi kan kulupnya udah hilang dimakan cacing, kayak Saifuddin Abraham. Dia nggak berguna bagi Yesus menurut Paulus. Karena kenapa? Karena dia sudah terlanjur sunat. Gimana tuh? Jadi kamu nggak usah pura-pura nggak tahu apa yang terjadi di balik semua gerakan-gerakan misionaris Kristen. Paham? Pak, bertobatlah. Ini gejala-gejala sudah dekat, Pak. Bertobatlah. Jangan lagi kita itu menjelek-jelekkan orang punya agama, orang punya Tuhan. Jadi kamu itu baca yang satu ayat, baru kamu terjemahkan dengan Al-Quranmu. Itu kan tidak boleh itu. Jangan banyak terjemahan, Pak. Sesuaikan ketuhananmu. Siapa? Kalau Tuhanmu, kepercayaanmu siapa, ya percayakan saja. Seperti kami orang Kristen, kalau kami percaya Tuhan kami lah. Kami tidak pindah ke apa-apa. Biar kamu gimana ya, biar kalian merayu bagaimana, mau apa, bagaimana ke, kami itu tidak akan patah keimanan kami. Benaran loh, tidak akan patah. Kok banyak orang yang tukang sibuk. Saya heran sih. Kita itu Indonesia beradab. Indonesia yang luas, yang punya ketuhanan, bermacam-macam golongan, ras, etnis. Jangan membuat kita itu saling berbeda karena berbeda kutipan. Nah, sekarang kamu suruh orang bertobat. Maksudnya apa? Kamu suruh bertobat kepada siapa? Kamu suruh bertobat kepada Yesus, gitu maksudnya. Memang di dalam ajaran agamamu ada ajaran bertobat? Bukannya di dalam ajaran agama saudara tidak ada itu ajaran bertobat. Yang ada adalah ajaran penebusan. Kristen mau melakukan apapun tetap aja masuk surga selama percaya Yesus itu adalah Tuhan. Roma 3 ayat 7 kan gitu.
Jadi buat apa Anda suruh orang bertobat? Dari mana Anda dapat ilmu itu? Dari Yesus kan? Nah, Yesus memang datang bukan untuk menebus dosa. Yesus datang untuk mengajarkan manusia untuk bertobat. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengatakan bertobatlah, maksudnya apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, gimana ceritanya kami percaya Yesus adalah Tuhan? Pertama, dia bukan Tuhan. Kedua, kalaupun kami dikibulin, terpaksa percaya Yesus itu Tuhan, kami tidak berguna bagi Yesus karena kami sudah bersunat. Sementara pendiri Kristen mengatakan, kalau kau sudah bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kasihan si Saipudin Abraham, kasihan si Meme Kece, murtadin-murtadin abal-abal itu, mereka sudah tidak punya kulub. Dan orang yang tidak punya kulub itu tidak berguna bagi Yesus. Jadi percuma kan kamu mengajarkan kami bertobat? Kalau bertobat kepada Allah, sembahan Yesus, ya pastilah setiap saat kami ini bertobat. Gitu. Baca Pak, jangan hitung kata P aja, tapi hitung orangnya sekarang. Di Indonesia itu sudah berapa orang Muslim jadi Kristen? Baca Pak, coba baca di artikel-artikel. Jangan Pak, jangan begini begitu bikin opini yang berbeda. Baca Pak, jangan hanya debat tentang Al-Quran, Alkitab, terus melecehkan orang punya Tuhan. Itu salah Pak. Saya gimana ya? Saya berpikir kita itu berbeda-beda, saling menghargai, bukan saling melecehkan, menjatuhkan satu sama lain. Begitu. Kami itu orang-orang Kristen tidak begitu Pak. Kalian ini selalu mencari masukkan orang lagi di debat ini. Aduh, heran saya. Bagaimana kalian menjadi manusia yang baik, punya akhlak yang baik, perbuatan yang baik, yang dinilai itu oleh Tuhan, perbuatanmu dengan imanmu, tata kramamu, tingkah lakumu, itu yang dinilai. Bukan, oh caranya begini, Tuhannya ini. Memang kamu itu berasal dari surga. Kita itu sama-sama manusia, lahir dari tanah, dari rahim ibu. Jangan saling menjelekkanlah Pak. Sadarlah, sudah tinggal berapa tahun lagi kehidupan kita ini. Waktunya kita itu berbuat baik, melakukan yang baik buat orang lain. Loh kok malah curhat? Yang menjelekkan siapa? Memang kalian dalam misi memurtadkan orang itu tidak menjelek-jelekan Islam, tidak menjelek-jelekan Muhammad SAW, tidak menjelek-jelekan Al-Quran, tidak menjelek-jelekan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harusnya sadar itu Anda. Gitu loh. Saya kan hanya mengatakan kalian syiar mengajarkan kekristenan, terus kalian mau saya diam gitu melihat semua itu terjadi gitu, membiarkan generasi Islam itu dimurtadkan di mana-mana. Itu yang Anda mau. Kemudian Anda mengatakan yang dinilai adalah perbuatan, yang dinilai adalah niat, yang dinilai adalah sikap. Sejak kapan Kristen ngajarin itu? Kristen itu begitu menerima Yesus sebagai Tuhan, sudah selamat dia. Jadi jangan Anda mengada-ngada meninabobokan kami yang debaters ini, kemudian kalian menusuk dari belakang gitu loh. Saya pahamkan kepada Anda, percuma ada misionaris untuk memurtadkan, percuma. Kenapa? Orang Islam itu semuanya sudah disunat, sudah tidak berkulub lagi.
Jadi kalaupun kalian murtadkan, itu tidak berguna bagi Yesus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi buat apa kalian memurtadkan umat Islam dengan bagi-bagi Indomie? Sementara konsep ajaran iman kalian menurut Nabi Paulus kalian, mereka yang kalian murtadkan itu tidak berguna bagi Yesus. Jadi kalian hanya butuh perpuluhan dari murtadin-murtadin ini. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga mereka tidak akan mungkin, karena Yesus tidak berguna bagi mereka, karena mereka sudah tidak berkulub. Kecuali mereka kembali mengoperasi kelamin mereka, mengambil potongan-potongan kulub mereka sewaktu mereka di khitan dalam ajaran agama Islamnya mereka dulu, kembali disunat, kembali disambung, baru bisa berguna kalau mereka berkulub. Sekarang kan mereka sudah tidak berkulub, berarti sudah nggak berguna bagi Yesus meskipun mereka murtad, meskipun mereka mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi menurut Paulus mereka tidak berguna lagi, gitu loh. Nah, tapi sebaliknya dalam Islam, kalau Anda dapat hidayah, kulub Anda justru harus dihilangkan. Nah, sekarang umat Islam kalau dia murtad harus menggunakan kulub supaya berguna bagi Yesus Kristus. Jadi percuma aja kalian nipu-nipu supaya orang itu murtad. Kasihan mereka, nggak diterima oleh Yesus menurut iman kalian. Tidak diterima oleh ajaran Kristen, hanya diterima oleh umat Kristen untuk supaya bahu-membahu semakin banyak mereka Kristen untuk menyumbangkan perpuluhan. Tetapi untuk diterima oleh Yesus Kristus, menurut Paulus tidak akan, karena mereka sudah bersunat. Gitu kawan. Bertobat bukan berarti harus ikut Tuhan saya. Bertobat itu ikut Tuhan kamu. Masa Anda ini salah besar Anda? Tolonglah, bertobatlah ikut Tuhan kamu. Artinya bahwa kamu itu bertobat bukan berarti harus ikut Tuhan saya. Artinya tingkah laku, perbuatanmu, dan segala macam itu harus lakukan bertobat. Jangan melakukan melecehkan orang punya agama, melecehkan orang punya Tuhan, menjatuhkan pendeta-pendeta, menjatuhkan Romo. Itu kan hal yang harus Anda harus bertobat agar Anda tidak binasa. Pak Zulkifli, Bapak semua hanya mengklaim. Sudah jelas Tuhannya Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat dan Tuhan kami itu adalah roh. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa itu adalah satu oknum yang sama? Bapak semuanya cuma mengklaim. Di dalam kitab Bapak tentang Tuhan, Bapak itu cuma mengklaim. Ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah YHWH juga, mana pengakuan dari Tuhannya Bapak yang mengatakan bahwa dialah YHWH itu? Tidak akan pernah ada yang mengatakan bahwa tidak ada pernah di dalam tulisan di kitab Bapak yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya YHWH. Itu adalah dua pribadi yang sangat berbeda. YHWH itu jelas dikatakan dia adalah penebus dan juru selamat. Ini tidak bisa Bapak pungkiri. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia itu adalah penebus dan juru selamat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak melakukan apa-apa. Dia bukan penebus, dia juga bukan juru selamat. Bagaimana Bapak menyamakan asal mengklaim? Apa yang Bapak bisa klaim dari orang-orang Yahudi itu, dari Tuhan orang Yahudi itu? Sedangkan Tuhan yang Bapak membenci bangsa Yahudi itu. Yang Bapak klaim itu Yahweh itu dia mengasihi bangsa itu bagai biji matanya. Sedangkan Tuhan Bapak itu di dalam setiap halaman kitabnya itu penuh dengan ucapan-ucapan kebencian, provokasi mengenai bangsa Israel, orang Nasrani, dan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu bagaikan momok bagi Tuhan kamu. Bahkan diminta untuk diperangi. Tetapi berbanding terbalik dengan Yahweh Elohim, dia bahkan mengatakan bahwa
bahwa bangsa itu adalah bagai biji matanya, dan dia sendiri turun tangan membawa bangsa itu untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir, tanah Arab itu. Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sorga bidadari, pelampiasan hawa nafsu itu sama dengan sorganya Yahweh? Yahweh mengatakan bahwa di sorganya itu tidak ada orang berkelamin bahkan. Bagaimana Bapak mau menyamakan dua persepsi, dua hakikat, dua pribadi, dua oknum yang berbeda ini menjadi satu? Tidak bisa, Pak. Jelas Tuhan Bapak bukanlah Tuhan kami. Oke? Ibu Uti, sebenarnya jujur ya Bu ya, saya tuh udah malas berdiskusi dengan Ibu. Karena menurut saya, Ibu tidak punya ilmu sama sekali. Jadi gini, penerjemahan kitab Ibu di dalam berbagai bahasa itu mempunyai sejarah yang panjang sekali. Kitab Torah menurut pandangan Kristen adalah kelima kitab perjanjian yang ada di dalam perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang sering mereka sebutkan, orang Kristen sebutkan sebagai Pentateuch. Itu adalah kitab yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani maksud saya. Yang merupakan bahasa pergaulan sehari-hari pada zaman Helenisme. Nah, terjemahan yang dikerjakan atas perintah Raja siapa namanya? Raja Ptolemeus II Philadelphos di Alexandria itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Ini kemudian dikenal dengan sebutan Septuaginta. Penerjemahan ini dilakukan karena warga Yahudi diaspora sudah tidak mengerti bahasa Ibrani lagi. Sebab bahasa pergaulan di perantauan adalah bahasa Yunani. Nah, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, naskah terjemahan Septuaginta ini sudah begitu rusak sehingga Origenes berusaha meniadakan perbedaan yang terjadi dengan membuat naskah Ibrani dan terjemahan-terjemahan Yunani dalam 6 kolom yang sejajar untuk memulihkan bagian-bagian yang rusak. Nah, yang sejarah-sejarah seperti ini Ibu nggak tahu. Mula-mula bahasa Ibrani adalah satu-satunya bahasa pengantar bangsa Israel. Kemudian dibawa pengaruh kekuasaan kerajaan Asyur, maka bahasa Aram menggeser kedudukan bahasa Ibrani. Lalu kemudian pada masa Yesus, bahasa Aram masih dipakai sebagai bahasa pergaulan. Terbukti di kitab Ibu masih ada kata Talita Kumi, Lama Sabaktani, Abba, Golgota, Maranatha, dan lain seterusnya. Nah, yang Ibu harus pahami di sini adalah dengan menonjolnya pengaruh Helenisme Stoa, maka bahasa Yunani menjadi bahasa umum bagi penduduk di sekitar Laut Tengah pada masa itu. Setelah penerjemahan kitab Torah dan kitab-kitab perjanjian lama serta kitab Deuterokanonik di dalam bahasa Yunani, maka gereja resmi memakai terjemahan Yunani, dan orang-orang Yahudi lambat laun mulai meninggalkan terjemah Septuaginta. Ini Ibu harus pahami dengan baik. Jadi kenapa ajaran Ibu itu muaranya ada di Roma, ada di Yunani, ada di Eropa? Karena memang ajaran Kristen itu adalah ajaran yang diadopsi dari ajaran pagan Romawi Yunani. Bagaimana dengan Allah yang disembah oleh umat Islam? Ibu nggak bisa lah, Ibu nggak bisa batalin itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sembahan Bani Abraham.
Kitab Kejadian 17 ayat 7. Aku akan melakukan perjanjian kekal dengan kamu Abraham beserta anakmu dan juga keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhannya. Allah sendiri yang mengaku bahwa esensi Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa kamu dan anak-anakmu dan keturunan-keturunanmu akan menjadi hambaku, aku akan menjadi Tuhannya secara turun-temurun. Jadi ibu yang hanyalah penumpang gelap tidak bisa mengatakan bahwa Allah kami itu tidak sama dengan Allah yang mengutus Nabi Isa, atau yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Gak bisa, Bu. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Nah, kalau saya membahas tentang hal-hal yang seperti ini, itu nggak cocok dengan ibu yang ngomongnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3 dan tidak sesuai dengan pemahaman konsep sejarah agama dan kitab ibu sendiri gitu loh. Saya tidak bisa melayani orang yang tidak punya ilmu, itu intinya. Kamu nonton Christian Friends. Nah, itu Christian Friends itu kan tahu tentang bahasa-bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi Anda jangan gimana ya, harus lihat, Pak. Nah, orang tahu itu pasti orang ada kekuatannya, orang pasti belajar tentang ilmu-ilmu. Makanya lihat dulu, bukan berarti dia membelok-beloknya. Siapa yang mau ikut ya ikut, siapa yang tidak mau ikut ya tidak ikut. Kan itu prinsipnya, harus pegang prinsip masing-masing, Pak. Itu jangan itu harus semua orang sama, jangan beropini seperti itu. Itu sama halnya bahwa Bapak ini tidak sesuai data yang ada. Itu salah, itu harus sesuai data. Iya, sekarang kan tidak ada yang tahu. Bilang orang tua saya, bisa saja kita bohong juga. Bisa saja, saya juga bisa bohong. Tapi tidak boleh bohong, Pak. Dalam menyebut nama Tuhan itu tidak boleh bohong. Iya, Pak, tapi hanya karena untuk mau membelokkan orang lain itu, kalau bohong itu dosa besar, Pak. Iya. Jadi kita sadarlah, sepenuhnya sadarlah. Anda ikut Tuhan kamu, jadi kami juga ikut Tuhan kami. Tidak boleh, harus begini begitu. Jadi harus serang sini situ. Kalian kan tahu mayoritas di Indonesia. Masa kalian harus serang kami yang minoritas? Artinya itu ada kegagalan dalam pengajaran kalian begitu. Memang kamu ada dasar penelitiannya. Kalau ada dasar penelitiannya, Anda bisa benar. Tapi kalau tidak ada dasar penelitiannya, Anda salah. Jangan, Pak. Jangan berdasarkan dari pemikiran Anda sendiri. Iya kan? Kalau Anda tidak ada dasar penelitiannya, sudah. Jangan berdasarkan pada pemikiran sendiri. Iya kan? Iya. Itulah. Kalau kita hanya berdasarkan dari pemikiran, itu artinya bahwa itu karang-karang. Itu artinya bahwa itu tempel atas. Iya kan? Sudah ada tanda tangannya, masa diambil cap lagi untuk tempel supaya kelihatan itu rapi. Tapi itu salah, Pak. Harus berdasarkan fakta dan dasarnya penelitiannya yang sesuai. Kalau memang itu tidak ada penelitian, dasar penelitiannya, sudah, itu membenar. Itu, Pak. Nggak nyambung Anda ini. Bawa-bawa lagi si CP. Si CP satu orang
Berada di mana nggak ditahu. Orangnya kayak mana nggak tahu. Tapi satu orang ini diakui bisa bahasa Arab. Kemudian bisa membatalkan ajaran Islam yang sudah 1500 tahun, 400 tahun. Hanya satu orang. Itu pun tidak jelas. Orangnya siapa? Ngaji aja nggak bener dia. Iya toh? Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab, sahabat-sahabatnya orang Arab, sejazirah Arab gunakan bahasa Arab. 1400 tahun silam sampai hari ini orang memahami Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Terus kelebihan CP itu apa? Kalau cuma bisa bahasa Arab, lah, apa kamu kira sahabat-sahabat Rasulullah itu nggak tahu bahasa Arab? Apa kamu kira sejazirah Arab itu nggak tahu bahasa Arab? Sampai mereka semua menjadi Islam. Lalu kemudian karena CP bisa bahasa Arab, lantas kemudian Islam bubar gitu. Loh, gimana sih Anda ini? Tim kami sudah ngirim email, ya, suruh datang ke Indonesia dengan pengamanan yang ketat. Nggak ada nyali. Lihat coba Dr. Zakir Naik. Iya, sekarang dia cuman ngoceh, nggak ngerti siapa dia. Disuruh baca Quran pun salah-salah. Dan apa tuh coba tujuannya kayak gitu? Apa tujuannya? Ingin mengkristenkan Kristen buat apa? Mengkristenkan Kristen buat apa? Tujuannya ingin mengkristenkan Muslim. Untuk apa juga? Percuma. Karena umat Islam itu dari kecil udah disunat. Nah, sementara di kitabmu itu jelas dikatakan tidak boleh disunat. Bahkan di dalam Lukas 16 ayat 16 sangat terang dikatakan, honomos kai hoe propetai hos eunau. Atau singkatnya dikatakan gini, opotote hebasilela toteu egolinsetai kai pas o auten brasetai. Maksudnya apa? Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku hanya sampai pada Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Jadi hukum Torah itu tidak berlaku lagi dari sejak zaman Yohanes. Maka wajar kemudian menurut iman Kristen dari pendiri Kristen sendiri bahwa sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi buat apa si CP itu petantang petenteng ingin memurtadkan orang? Islam semua sudah pada bersunat. Jadi percuma juga mereka murtad. Karena pendiri Kristen mengatakan, kalau kamu bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi buat apa kalian murtadkan orang? Selain daripada supaya mereka mendapatkan mengeluarkan harta mereka, perpuluhan mereka untuk kejayaan agama kalian. Seperti Sepuning Abraham. Itu orang udah disunat itu. Meme kece kalau betul dia adalah murtadin, dia sudah disunat itu. Jadi mereka ini tidak berguna lagi bagi Yesus Kristus. Percuma. Kembali kepada Allah juga tidak akan diterima. Kecuali mereka betul-betul bertaubat. Namun pasti dosa dia dicuci dulu lah di dalam neraka karena dia sudah musyrik, dia sudah menjadi kufur, kan gitu. Jadi Paulus mengatakan dalam 1 Korintus ayat 19, tidak bersunat itu apa? Tidak penting, bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kan gila. Sementara sunat itu adalah hukum Allah. Gitu loh. Jadi sampaikan kepada kece, ada salam dari Zulkifli Abbas. Coba periksa emailnya, ya.
Lalu kemudian sampaikan percuma kita memurtadkan umat Islam karena mereka itu semua sudah bersunat. Mending kalian murtadkan yang komunis-komunis atau apalah di luar Islam yang tidak bersunat, supaya sama dengan kalian. Kalau kami yang Islam itu sudah bersunat, tidak berguna lagi Yesus, kata Paulus. Sementara kalian kan lebih taat kepada Paulus daripada kepada Yesus. Kalau Yesus jelas dikatakan bahwa wajib bersunat itu. Kejadian 17 ayat 12. Sunat itu wajib bagi anak laki-laki. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik, ya. Oh, siapa bilang saya tidak punya ilmu, Pak? Bapak kewalahan menghadapi saya. Semua ayat-ayat yang Bapak pakai itu kan cuma manipulasi, Pak. Semuanya, saya sudah sanggah semua perkataan-perkataan ayat-ayat yang Bapak comot-comot itu. Tidak ada yang mempan, tidak ada yang betul. Semuanya manipulasi. Bagaimana Bapak mengatakan saya tidak punya ilmu, sedangkan semua pernyataan Bapak itu patah semua, salah semua. Saya yang justru malas menghadapi Bapak karena penuh dengan penyelewengan luar biasa. Bapak selewengkan, hanya comot-comot ayat, hanya baca sini sana sini, dicabut, digabung-gabung, diselewengkan dan dibuat menurut apa yang Bapak inginkan gitu loh. Semua ayat yang Bapak kasih itu palsu, Pak. Ayat-ayat comotan dan itu salah semua. Bagaimana Bapak mengatakan saya tidak ada ilmu? Bapak yang tidak bisa menghadapi saya. Tidak bisa, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi, Pak. Tidak bisa, kebenaran itu akan menyatakan diri. Ketika kebenaran itu ditutup, dia akan menyatakan dirinya, Pak. Oke? Yang pada intinya, Ibu harus tahu Kristen itu berasal dari mana gitu loh. Ya, ajaran Helenisme Stoa itu adalah ajaran asli daripada ajaran Kristen. Kalau sekarang Anda membawa-bawa nama Hasem, nama Elohim, nama Bani Israel, wajar. Ibu kan hanya mengimani kitab lembaga Alkitab Indonesia, iya kan? Atau lembaga lupa ayat Injil. Pada abad kedua Masehi, kitab Ibu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Syria. Sekarang disebut Suria. Pada abad ketiga, tersedia terjemahan Alkitab bahasa Koptik atau bahasa Mesir. Lalu menyusul terjemahan Gospel atau Bible ke dalam bahasa Etiopi, sekarang Ethiopia. Lalu bahasa Gotik, sekarang bahasa Jerman Timur, atau bahasa Kaukasus pada abad keempat. Nah, selanjutnya sekitar tahun 400 Masehi oleh gereja disiapkan lagi terjemahan baru Bible dalam bahasa Latin yang kemudian disebut dengan Vulgata, artinya untuk semua orang. Nah, yang perlu Ibu pahami kemudian, terjemahan itu dikerjakan oleh seorang imam dan ahli bahasa atas instruksi Paus Damasus I. Terjemahan Vulgata ini bertahan di gereja, dipergunakan dalam bahasa atau dalam acara-acara keagamaan selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian pada abad ke-5 dan juga abad ke-6 serta abad ke-7 berturut-turut, Alkitab atau Gospel atau Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Armenia, bahasa Nubia yang sekarang disebut dengan Sudan, dan juga ke dalam bahasa Arab. Ya. Jadi pada abad ke-8 ya, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kuno. Lalu pada abad ke-9, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan juga bahasa French. Nah, terjemahan Bible bahasa Perancis itu disiapkan nanti di abad ke-12.
menyusul terjemahan bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Belanda, Polandia, Islandia, dan pada abad ke-13 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Iran, bahasa Ceko, bahasa Denmark, dan seterusnya. Itu berlangsung sampai pada abad ke-14. Nah, jadi pertama, sepanjang sejarah pada tahun sekitar 1384 ya, itu kitab Anda sudah selesai diterjemahkan dalam bahasa Latin Vulgata ke dalam bahasa Inggris pergaulan sehari-hari. Nah, anehnya yang ibu harus tahu, prakarsa yang berani ini dikecam sebagai gerakan sesat atau bidat di dalam Kristen. Nasib yang serupa juga menimpa seorang penerjemah ya pada abad yang sama, pada tahun yang sama. Kalau tidak salah, siapa lagi namanya? Lupa namanya, yang jelas beliau menerjemahkan Perjanjian Baru teks Yunani dan sebagian Perjanjian Lama dari teks Ibrani pada tahun sekitar 1526 sekitar itu. Akibatnya dia kemudian dijatuhi hukuman penjara dan dibakar hidup-hidup oleh gereja. Kalau saya tidak salah, di antara namanya itu ada tiga kata, tiga suku kata, di antaranya adalah William. Nanti ibu cari tahu itu. Nah, berbeda dengan seseorang yang bernama Tindale. Nasib mujur menyertai bersama dengan Martin Luther, bapak reformator gereja dari Jerman, ketika menerjemahkan gospel ke dalam bahasa Jerman sehari-hari pada abad ke-16. Dia tidak dijatuhi hukuman apapun. Nah, langkah Luther ini adalah gebrakan besar di gereja pada masa itu. Ini kita belum masuk ke dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia loh. Jadi kalau ibu bangga dengan ajaran ibu yang sekarang, belajar dulu sejarah. Belajar sejarah. Honomos kai profetal, hoi profetei, atau hol profetai, hos eunau, apoto tehes basilai to theo egelisetai kai pas es aunten bayi setai. Jadi kitab ibu itu memang sudah mengatakan bahwa ya kitabnya Bani Israel itu sudah tidak berlaku sejak dari zaman Yohanes, hanya pada akhir Yohanes. Di dalam Matius 11 ayat 12 juga dikatakan pantes garhoi profetai kaihonomos, terus apa? Kaihonomos, terus kemudian Heus Eunau Profetetaulsan, dan seterusnya dan seterusnya, bahwa sebab semua nabi dan kitab Torah itu bernubuat hingga tampilnya Yohanes saja. Jadi ibu harus banyak belajar supaya ibu tahu asal usul daripada ajaran agama ibu. Kenapa bisa ada Lembaga Alkitab Indonesia, dari mana asalnya, terus apa hubungannya dengan ajaran para nabi, itu ibu harus pelajari, jangan sok tahu gitu loh. Malas saya sebenarnya, Bu. Ya tahu lah Pak, tahu, bukan berarti tidak tahu, tapi dia juga berdasarkan yang saya bilang itu, dia mungkin berdasarkan penelitiannya, makanya dia omong, berani berbicara. Tapi kalau kamu cuman marah doang, itu sama halnya itu cuman membuat orang atau memberikan kekesalan kepada orang lain, itu salah Pak. Begitu Pak, kalau memang Bapak lakukan hal yang terbaik, ya sudah, sosialisasikan tentang keagamaanmu, sosialisasikan tentang ketuhananmu, begitu Pak. Jangan menjadi membuat lagi stigma yang kurang benar. Jangan membuat itu Pak, itu salah besar Pak ya.
Lebih baik belajar dulu baru kita berbicara tentang Tuhan. Justru itulah kemudian saya katakan kepada Anda, jangan pernah melakukan kristenisasi terhadap umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu pegangannya kuat terhadap ajaran agamanya. Ufen shemonat yamim yemol lakem kol zakar ledorat tekem yelit bayit omiktat keser mikol ben mekhar aserlo misar akahu. Jadi kewajiban bersunat itu diajarkan oleh Allah kepada seluruh keturunan Abraham dan semua laki-laki yang ada di muka bumi ini setelah Abraham menerima perintah itu. Jadi baik Islam maupun Yahudi pasti sudah disunat. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Sementara agamamu yang didirikan oleh Paulus mengharamkan sunat. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepada Kristen, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi buat apa si kece, Saipudin Abraham, kemudian CP, dan murtadin-murtadin kaleng kosong lainnya mengajak orang lain untuk murtad dengan menjelek-jelekkan agama Kristen yang mereka, agama Islam yang mereka tidak paham Al-Quran. Buat apa? Kan kasihan Saipudin Abraham, Muhammad kece, murtad, padahal sudah tidak berkulub, berarti sudah sunat, dan itu tidak berguna bagi Yesus. Jadi buat apa mereka kalian murtadkan? Ini pelajaran buat umat Islam di luar sana. Kalau Saipudin Abraham, meme kece, murtad, dia sudah tahu Yesus tidak akan berguna bagi diri mereka. Karena mereka tahu Tuhan yang benar itu adalah Allah. Tapi karena mereka mau fulus, ya apa sih artinya semua itu? Karena itu belum dilihat oleh mata menurut mereka. Akhirat nanti kita cerita di akhirat. Itu menurut mereka yang penting sekarang fulus. Gitu loh. Sehingga mereka tidak mau buka diri bahwa ternyata mengajarkan umat Islam, memurtadkan umat Islam dengan cara apapun, dengan cara intimidasi, dengan cara tipu daya, dengan cara siasat, mereka sudah tahu padahal umat Islam itu sudah sunat semua. Jadi mereka masuk Kristen itu percuma, karena mereka sudah tidak berkulub. Kecuali Saipudin Abraham dan meme kece kembali mengoperasi kelaminnya, menyambungnya dengan kulubnya sendiri. Nggak boleh menggunakan kulubnya orang, karena dia diciptakan dengan kulub sendiri. Apalagi menggantikannya dengan kulub sapi, nggak bisa. Harus menggunakan kulubnya sendiri. Baru bisa berguna buat Yesus. Itu menurut Paulus, dan kalian kan pengikut Paulus, gitu loh. Iya kan? Kata Paulus, aku berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi buat apa kalian memurtadkan umat Islam? Umat Islam, umat Yahudi itu sudah pada tidak berkulub semua. Percuma, berhentilah itu kristenisasi. Ya, percuma, kasihan mereka jadi korban. Mereka cukup mengikuti ajaran Abraham. Ofensemonat yamim yimollakem kol zakar ledoroti khem yelit bayit umik nat kesef mikol ben nekhar aisyar lo mizar angkahu. Mending ikut itu, karena itu ada tuntunannya di dalam kitabnya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran pun jelas, wahai Rasulullah Muhammad SAW, ikutlah kamu kepada pengajaran
agama yang lurus yang diajarkan oleh Abraham, yaitu sunat. Dan itu adalah perjanjian kekal Allah. Bersunat. Yang membatalkan sunat kemudian adalah ajaran yang kitabnya hanya terjemahan, diterjemahkan ke bahasa lain, sehingga nilai, rasa, muatan, isi daripada ayat itu sudah berubah, sudah bergeser dari makna yang sesungguhnya. Gitu loh, saudara Filipi, agar Anda paham. Kata siapa saya nggak tahu, Pak. Septuaginta itu adalah terjemahan, origin, apalagi Petantoh itu saya tahu, Pak. Kata siapa yang nggak tahu? Bapak yang sok-sok tahu gitu loh. Bapak yang sok-sok tahu, sok-sok pinter dengan mencomot-comot dalil-dalil seperti ini, seolah-olah Bapak tahu gitu loh. Tetapi masalahnya kita tidak bicara tentang yang begini, Pak. Kita bicara tentang doktrin. Saya bicara doktrin, saya tidak bicara tentang kanonisasi, segala yang macam-macam Bapak bilang itu, tidak, Pak. Saya bicara doktrin ketuhanan Yesus. Siapa bilang saya nggak tahu Septuaginta, naskah itu kan salinan, dia itu kan terjemahan asli, terjemahan bukan asli, itu terjemahan yang pada masa itu. Tetapi kan yang buku-buku yang aslinya itu kan, manuskrip yang aslinya itu kan ada, Pak. Salinan yang aslinya itu kan ada. Ini kan hanya terjemahan gitu loh. Kenapa Bapak sok-sok pintar gitu? Saya tahu kok. Tetapi saya nggak akan bicara yang begitu. Saya bicara tentang fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu moto saya. Soal bahasa Ibrani yang saya nggak pintar, oh gampang sekarang, Pak. Tinggal buka di Google. Bubble Hub tinggal buka. Tinggal aja pencet aja apa yang mau, keluar semua. Jadi Bapak nggak usah main-main dengan begitu sok-sok pintar gitu. Sok-sok pintar, sok tahu gitu. Tetap aja doktrin Bapak tentang ketuhanan Yesus itu ngawur. Oke? Tetap aja doktrin ketuhanan yang Bapak dapat dengung-dengungkan itu ngawur. Ngawur. Yesus itu Tuhan. Mau bilang apa? Di dalam Yesus itulah telah diciptakan segala yang ada di bumi dan di sorga. Itu perkataan di dalam Kolose yang Bapak putar-putar itu. Bapak mengatakan Yesus itu adalah anak sulung ciptaan. Oh tidak, kata anak sulung aja Bapak nggak tahu. Kata menggenapi Bapak nggak tahu. Kata anak Allah juga Bapak ngawur. Mesias Bapak tidak mengerti. Mana yang benar? Salah semua, Pak. Salah semua. Bapak ini cuma penyeleweng, penghujat Tuhan. Bapak lah justru ya tanggung jawab Bapak itu besar sekali. Yang harus dipertanyakan nanti, Bapak akan dipertanyakan tentang penyelewengan Bapak tentang Yesus itu akan besar sekali, Pak. Neraka yang Bapak miliki nanti itu, Bapak akan hadapi di neraka yang paling bawah, Pak. Ingat, Yesus itu Tuhan. Lepas kamu itu percaya atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah hebatnya ibu. Yang saya katakan, ibu beriman tanpa ilmu. Ibu percaya doktrin, tetapi ibu tidak mau belajar tentang sejarah kitab Anda. Itu konyol namanya, Bu. Ya. Justru saya ngajarin kepada ibu, ya kan? Untuk pertama kalinya pada tahun 1535 atau 36, kitab ibu itu dicetak di dalam bentuk Coverdale Bible, yaitu Bible bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Miles berdasarkan naskah Vulgata terjemahan Luther dan Tyndale. Nah, terjemahan ini dipersembahkan secara resmi kepada Raja Inggris dan menjadi terjemahan resmi. Sudah tentu berubah makna, berubah muatan dan juga isi daripada aslinya. Nah, selanjutnya pada tahun kira-kira 1600 ya, Raja James menerbitkan terjemahan Gospel atau Bible ke dalam terjemahan bahasa Inggris dalam versi yang lain lagi. Terjemahan Bible
yang diterjemahkan ke dalam versi lain lagi ini kemudian dikenal dengan Bible King James Version. Sampai saat ini, ya, Bible King James Version ini telah direvisi berulang-ulang sebanyak 5 kali. Dan itu ibu nggak mau tahu. Yang pasti ibu hanya percaya doktrin Tuhan datang dalam rupa manusia, padahal itu adalah doktrin daripada mitologi Yunani yang diemban oleh Kekaisaran Romawi yang menjajah tanah Yudea yang menganut ajaran Islam, namun masih bentuk ilmu tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Jadi ibu harus tahu, pihak Katolik Roma tidak puas dengan terjemahan King James Version itu. Ya, dan saya yakin juga ibu pasti tahu itu. Sehingga pada sekitar tahun 1600, ya, William Allen atau Martin itu menerjemahkan Gospel Vulgata ke dalam bahasa Inggris yang berbeda dengan King James punya. Gospel Katolik ini kemudian disebut Douay Rheims Bible dan direvisi berulang kali dari tahun 1749 sampai tahun 1772. Nah, belakangan kemudian muncul versi gospel aneh-aneh. Ada Bible Reader, yaitu gospel yang Bible yang apa bilangnya ya, disingkat dengan Perjanjian Baru diringkas 50% dan Perjanjian Lama diringkas 25%. Terakhir yang ibu harus tahu, di tahun 2002 di Amerika Serikat beredar gospel atau Bible yang menarik bercover artis wanita cantik dari Jerman, Claudia Schiffer, yang berpakaian telanjang dada. Itu yang ibu nggak tahu. Nah, jadi penerjemahan gospel atau Bible semakin maju itu pada abad ke-19 ditandai dengan berdirinya lembaga Alkitab atau Gospel atau Bible Inggris. Itu yang perlu ibu pahami, dan itu didirikan pada tahun 1800 kurang lebih lah gitulah ya. Kemudian pada saat abad ke-19 itu ya Belanda juga ikut-ikutan membentuk sebuah lembaga Alkitab. Itu saya sudah sering sampaikan di tahun 1814. Disusul dengan Alkitab Amerika Serikat, Lembaga Alkitab Amerika Serikat di tahun 1816. Kemudian lembaga-lembaga Alkitab di negara-negara lainnya pun itu semakin menjamur. Nah, pada tahun 1946, Lembaga Alkitab Seluruh Dunia mendirikan Perserikatan Lembaga Alkitab Seluruh Dunia yang disebut The United Bible Societies. Jadi itu yang perlu ibu pahami. Peranan lembaga gospel atau lembaga Bible di seluruh dunia itu sangat besar dalam penyebaran Bible, sehingga pada abad ke-19 penerjemahan Bible di dunia meningkat drastis dari 55 bahasa menjadi 550 bahasa. Lalu pada tahun 1993 di seluruh dunia tersebar Bible lengkap dalam 2062 bahasa. Dalam bahasa Inggris saja, ibu perlu tahu saat ini sudah beredar 50 versi terjemahan Bible yang berbeda-beda. Jadi benar, ibu tidak mau tahu sejarah. Yang ibu mau tahu itu cuma dogma. Sementara kami umat Islam itu belajar. Tiap hari kami belajar, tiap hari kami tahu sejarah, tiap hari kami menggali sejarah kebenaran agama. Sebagai penginjil, saya akan tetap mengabarkan berita bahwa
ajaran yang ibu anut itu sudah tidak layak fungsi, sudah tidak layak untuk diajarkan. Karena kenapa? Apalagi di Indonesia, laki-lakinya sudah pada bersunat semua, sementara di Kristen tidak boleh bersunat. Karena kalau bersunat, Yesus tidak berguna bagi mereka. Jadi percuma ngajarin kristenisasi. Percumi, kami udah pada sunat semua. Nah, yang sudah terlanjur masuk murtad, tolong kayak Saipudin Abraham itu, si BMKC, dicari kulupnya, dioperasi, disambung kembali. Gitu loh. Kalau misalnya tidak bisa menemukan lagi kulupnya, ya saran saya pakai daging paha ayam aja disambungnya. Cuman saya takut kalau 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di kulup. Nih, saya kasih tahu ya Pak ya. Septuaginta itu terjemahan dalam Perjanjian Lama dan dalam bahasa pelan dulu. Nih, tak kasih tahu ya Pak ya. Septuaginta itu terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Greka. Terjemahan itu kalau Bapak bilang saya nggak tahu ya, itu terjemahan itu dibuat di Alexandria di Mesir tahun 285 sebelum Masehi. Oke? Lalu ada lagi terjemahan yang namanya Samaritan Petantoh, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, tetapi memakai huruf Samaria. Lalu terjemahan yang namanya Syria, yaitu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam bahasa Syria, dibuat pada abad pertama atau kedua. Lalu apa lagi yang saya nggak tahu? Vulgata gitu. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Latin, diterjemahkan dalam apa tuh namanya tuh? Hieronymus, ya apalah tuh namanya tuh, kira-kira tahun 400. Kitab itu ada sekarang di Vatikan di Roma. Apa yang saya nggak tahu coba? Jangan sok-sok tahu soal begitu tak, Pak? Saya jadi geli. Gini loh Bu, jadi upaya yang dilakukan oleh para teolog, ya, maksudnya teolog internal Kristen ya, itu memang sesuai yang saya gambarkan tadi kepada Ibu, menyalin. Nah, salinan yang lebih tua dan terjemahan dari yang salinan yang lebih tua dan yang kemudian mereka terjemahkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, itu adalah sebuah upaya yang menurut saya justru melahirkan sebuah pengajaran yang tidak lagi mengandung hal-hal yang sama dengan yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kenapa? Naskah terkuno yang disalin, yaitu terjemahan Septuaginta yang Ibu sebutkan tadi, itu sudah banyak mengalami kerusakan saat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Maka bisa dipastikan bahwa terjemahan Bible tidak ada yang mendekati dengan kitab suci yang asli sebagaimana yang diajarkan para nabi yang bersangkutan. Ya. Jadi dalam proses revisian dan juga terjemahan yang sedemikian panjang, otentisitas gospel Bible sama sekali tidak terjamin. Kenapa? Itu disebabkan akibat bergesernya ayat dari versi lebih tua ke versi yang lebih muda usianya. Semakin banyak terjemahan dan revisi, maka semakin jauh berbeda dari kebenaran kitab suci yang asli. Itu yang perlu Ibu pahami. Nah, di dalam bahasa Indonesia, baik secara lengkap, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, maupun bagian-bagian daripada gospel itu sendiri, itu sudah secara tidak lengkap. Bible telah diterjemahkan ke dalam adanya terjemahan-terjemahan yang berbeda di dalam negara kita ini aja. Itu sudah mencakup beberapa perbedaan-perbedaan yang menggelitik orang-orang yang punya mekanisme berpikir
teliti, telaten, cekatan, dan kritis. Seperti terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia untuk pemuda, terjemahan bahasa Indonesia untuk anak-anak, dan lain-lain. Belum lagi diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia, kurang lebih sekitar 130-an sampai 140-an bahasa daerah, dengan terjemahan yang pasti berbeda-beda sesuai dengan bahasa Minang, bahasa Mentawai, bahasa Sunda, Madura, Jawa, Makassar, Bugis, dan seterusnya. Nah, orang-orang Kristen termasuk ibu boleh bangga, ibu boleh senang, ibu boleh busung dada, ibu boleh takjub melihat kemajuan penerjemahan, penyalinan, revisian Bible Anda ke dalam 1000 atau bahkan jutaan bahasa di seluruh dunia. Boleh, silahkan. Tapi ingat, perlu ibu ketahui bahwa segala upaya itu tidak menambah naiknya reputasi gospel atau Bible. Kenapa? Karena naskah gospel atau Bible yang asli sudah punah. Ibu boleh bangga, silakan. Tetapi itu yang saya katakan tadi. Nah, hal yang lucu kemudian adalah banyak kasus yang terjadi di dalam proses yang panjang terhadap kitab Anda. Contoh, adanya catatan kaki. Dalam versi gospel kuno, ternyata dalam versi gospel baru catatan kaki tersebut naik level menjadi ayat resmi. Apakah itu fitnah? Bukan. Contoh yang paling mencolok, yang paling mudah kita temui. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai ayat 9. Itu hanya catatan kaki. Pada mulanya ayat ini hanya catatan kaki. Tetapi lama-kelamaan catatan kaki itu dirasa oleh gereja pantas dan cocok dengan doktrin Trinitas. Sehingga catatan kaki itu dinaikkan menjadi ayat yang paling krusial malah. Menyangkut doktrin Trinitas. Bahwa Theos itu ada 3. Bapa, Yesus, dan Roh Merpati. Atau Roh Kudus. Ya. Namun, yang ibu perlu pahami, dan pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil yang lain perlu pahami, kalian itu tetap tegar tengkuk kepada gospel, kepada Bible dalam keadaan apapun. Untuk apa? Untuk menyesatkan diri sendiri, untuk menyesatkan orang lain. Kalian berkata bahwa gospel adalah kitab suci ilahi yang insani sekaligus. Artinya Tuhan memberi inspirasi dan memimpin kepada siapapun para revisor dan translator kitab suci kalian. Ini adalah retorika lucu. Apa mungkin catatan kaki diberikan inspirasi, diberikan ilham oleh wahyu oleh Allah untuk dinaikkan kedudukannya menjadi ayat suci? Kan gak mungkin. Karena itulah ketika pendiri Kristen mengatakan tidak berguna bagi orang yang bersunat bagi Yesus Kristus, janganlah kalian mengadakan gerakan kristenisasi. Kasihan Islam-Islam yang tidak tahu tentang agama kalian, yang ternyata berasal dari terjemahan yang sudah bergeser jauh dari kebenaran yang seharusnya. Mereka akan kalian tabrakan dengan kondisi mereka sudah tidak berkulub. Kasihan, mereka tidak berguna lagi terhadap Tuhan kalian, Tuhan yang kedua yaitu Yesus. Karena kata Paulus, Rasul kalian, Nabi kalian itu tidak berguna bagi orang yang bersunat di hadapan Yesus Kristus. Jadi saya Puning Abraham dan juga Meme Kece, kalau mendengarkan VN saya ini, tolong besok kamu cari kulub kalian sendiri, kemudian kalian ke dokter, ya. Jangan ke dokter jangan ke dokter kelamin kalau perlu, kalau malu. Ke dokter kecantikan aja. Pasang itu kulub kembali, disambung. Kalau kalian malu, sambung sendiri. Pakai lem Alteco bisa. Atau kalian jahit sendiri. Nah, bisa juga pakai lem besi bisa. Silakan supaya kalian itu berguna bagi Yesus Kristus.
Tapi kalau misi kalian memang hanya untuk mencari duit, ya nggak apa-apa lah. Artinya hidup senang sementara di dunia ini aja gitu loh. Karena ingat, ini bukan fitnah. Saya berdasarkan dalil di kitab yang Anda imani sekarang setelah Anda murtad, bahwa orang yang tidak berkulub itu tidak berguna bagi Yesus. Nah, supaya Anda berguna, ya berkulub lah. Guru saya yang dari Kalimantan tadi sempat nelpon. Saya bilang, saya sarankan, Habib, gimana kalau mereka kita sarankan kalau tidak menemukan kulubnya yang sudah puluhan tahun yang lalu itu, bagaimana kalau dia menggunakan kulub sapi aja? Kata Habib, jangan. Dia harus kembalikan itu, cari kulubnya sendiri. Saya bilang, waduh bahaya ini kalau kayak gini. Tapi kalau saya sih sarannya pakai ditambal aja pakai paha ayam. Tapi yang saya takutkan 3 bulan kemudian bulunya tumbuh. Jadi keluar bulu ayam. Maaf, saya orang Protestan, Pak. M. Dhani, maaf. Saya orang Protestan, saya bukan Katolik. Saya Katolik, Rehan. Saya Katolik, Ari Safir. Safir jangan main wey. Ini ruang debat loh. Orang yang salah urat itu tandanya nggak pantas jadi debater. Ngapain panggil wey, sopan. Baik para sahabat sekalian, karena Ibu Uti dan juga Pendeta Filipi sudah hilang dari peredaran, maka saya akhiri materi ini ya sampai di sini. Dan itu ada pernyataan Ibu Uti yang saya dengarkan di grup, berdebat dengan orang lain. Yang satu dia ngaku dia bukan Katolik tetapi dia adalah Protestan. Nah, di waktu yang hampir bersamaan dia ngaku Katolik. Berarti bukan Protestan. Nah, apakah pemuka agama, debaters mewakili agama pantas berdusta, berbohong seperti ini? Saya kira tidak pantas. Agama yang benar itu mengajarkan orang itu untuk tidak berdusta. Saya Protestan, bukan Katolik. Tapi ngomong sama si Fulan, saya Katolik. Saya bukan Protestan. Ya, itu materi, sebenarnya bukan materi yang sedang kita bahas. Materi yang kita bahas itu tentang berhentilah menjadi misionaris, berhentilah memurtadkan orang, karena umat Islam yang murtad itu juga percuma karena tidak berguna bagi Yesus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, jadi kalau Anda murtad untuk apa? Sementara Anda kan sudah tidak berkulub, berarti tidak berguna bagi Yesus. Percuma teriak-teriak Tuhan, percuma bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat, ya, bernubuat demi nama Yesus. Kalau Anda tidak berkulub, percuma, Anda tidak diterima oleh Yesus, kata Paulus loh. Ya, jadi kalau Anda sangat cinta Yesus, ya menjadi Muslim lah, karena Yesus kan sunat, Yesus puasa, Yesus sunnah, Yesus sujud dalam ibadah, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dan pokoknya Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Dia adalah Muslim yang taat, bukan seorang Kristen. Ya, Yesus sunat. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Saya kira seperti itu ya para sahabat sekalian. Dari saya, Zulkifli M. Abbas. Mudah-mudahan materi yang agak kocak pada malam hari ini ya bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran yang berharga demi untuk melindungi generasi kita dari ajaran tetangga gitu ya, yang mengajarkan ajaran Helenisme Stoa. Terakhir dari saya mohon kepada seluruh sahabat saya dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya supaya kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, demikian juga kami mendoakan para sahabat sekalian,
tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam istiqomah beriman kepada Allah dan tidak menduakannya apalagi menggantikannya dengan teos-teos. Saya kira seperti itu ya para sahabatku sekalian. Sekali lagi, yuk mari kita saling mendoakan supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.